dan terutama di warehouse dan logistik. Jadi memang banyaknya di warehouse. Oke. Ini sedikit gambaran grafik keramik ya. Akan membawa banyak manfaat itu kalau bahasanya maksudnya di active learning ya. Active learning itu di grup diskusi, practical doing, teaching other itu akan lebih membuat kita secara tidak langsung itu bertambah ilmunya. Ya, dengan diskusi kita juga bisa dapat pengetahuan baru. Terkadang kan kita tidak semuanya tahu ya. Tetap ada aja hal yang baru. Karena memang rata-rata di kita tim gudang terutama ya. Kalau kita bicara gudang itu rata-rata kerja itu otodidak. Ya, terkadang atasannya juga malah nggak punya pengalaman di warehouse. Ya, tiba-tiba jadi atasan, gitu ya. Oke. Manajemen penyimpanan dan layout di warehouse ya. Mencakup perencanaan dan pengelolaan ruang penyimpanan di warehouse untuk memastikan daily operational warehouse berjalan efektif dan efisien. Karena tuntutan di warehouse itu biasanya tidak jauh-jauh. Productivity ya. Yang utama itu memang di layout. Jadi layout itu sangat pengaruh untuk productivity di warehouse. Tujuannya sendiri mengurangi biaya penyimpanan dengan layout yang bagus ya, yang effective dan efisien, terus memastikan keamanan dan keselamatan barang. Satu lagi meningkatkan efisiensi operasional seperti itu tadi ya. Jadi memang inti utamanya di layout. Kalau layoutnya bagus, flow prosesnya bagus untuk pengambilan barang, put away barang itu akan lebih cepat. Sama akurasi stoknya bisa terjaga ya. Komponen penting dalam merancang layout. Harus ada alur pergerakan barang dan pekerja, alur pergerakan MHT dan jalur pedestrian. Walaupun tidak semua warehouse ada jalur pedestrian ya. Tapi kalau warehouse modern biasanya ada, seperti warehouse-nya DHL dan lain-lain ya. Biasa 3PL itu pedestriannya ada. Terus pencahayaan dalam warehouse dan sistem pemadam kebakaran ya, penting juga ya. Alur pergerakan barang dan pekerja di layout dimulai dengan receiving area. Kita harus menyiapkan receiving area untuk penerimaan barang. Ada stage-nya juga yang pasti nantinya. Walaupun receiving area ini akan berbeda-beda tiap warehouse. Yang sudah baku itu memang di pergudangan modern ya, dia punya loading dock dan lain-lain. Tapi biasanya kalau warehouse konvensional itu terkadang loading dock juga nggak ada ya. Nah itu tantangannya lebih berat di sana. Oke, ada receiving area, storage area untuk penyimpanan barang, bisa menggunakan racking, bisa juga menggunakan penyimpanan pouring atau drop stack ya. Terus ada area picking ya. Ada area packing area. Kalau packing area itu tidak selalu setiap gudang punya. Contoh di perusahaan saya yang lama, karena memang kuantiti minimumnya 1 karton, kita nggak perlu ada packing area. Beda lagi kalau kita pengiriman ke modern trade ya, yang minimum ordernya 1 pieces ya, 5 pieces. Nah itu biasanya ada packing area. Oke, terus ada staging area.
staging area itu sendiri untuk mempermudah, ya, meminimalisir kesalahan pengambilan barang, karena di staging area akan ada pengecekan, ya. Jadi diusahakan ada, seperti saya info tadi, kalau gudang modern rata-rata udah punya, ya, karena memang udah dipersiapkan. Nah, gudang-gudang konvensional tantangannya lebih banyak di sana. Kalau di saya, staging area itu akhirnya menggunakan storage area yang kita ambil untuk misalnya hanya 5 truk atau 5 kontainer, ya, itu untuk apa? Mempermudah. Berikutnya, karena kita di gudang konvensional, penyimpan staging area-nya di mana? Di jalan, ya, sampai seperti itu, karena memang sangat signifikan, ya, kita menggunakan staging area sama tidak. Terus ada shipping area atau outbound, ya, area outbound itu juga penting. Ada return area, jadi terutama ini pengiriman ke modern trade itu pasti ada namanya return. Kalau di saya dulu, return itu khusus untuk pengiriman modern trade. Satu lagi namanya itu apa, saya lupa ini, ya. Oke, nanti kalau ini, ya. Terus ada karantina area. Ini juga penting, karena terkadang kalau kita terima produk kalau kita punya pabrik sendiri, ya, rata-rata ada aja kejadian tiba-tiba barangnya tidak jadi rilis, terutama produk-produk FNB dan FMCG, ya. Terus ada produk marketing area, ini juga penting. Seperti saya info tadi, kalau di kami itu ada tim trade marketing. Mereka punya produk-produk, mulai ada kaos, ya, hadiah-hadiah kecil untuk promosi, ya. Jadi diusahakan ada, gitu. Ini contoh, ya, konvensional berarti, bukan gudang modern. Yang sebelah kiri ini tidak ada logido. In dan outnya di sini. Pintu keluar masuknya hanya satu. Tapi di sini bisa berjalan in dan out berbarengan. In-nya 1, outnya bisa berjalan 5. Ya, ini kebetulan di perusahaan saya yang lama. Ini area untuk pengiriman ekspor. Jadi ini berbarengan pengerjaannya. Jujur aja awalnya saat ada in dan out, tim saya itu ngerjainnya satu-satu. Jadi saya perhatiin pas saya pindah ke kota ini, kalau ada pengiriman outbound ekspor yang banyak, mereka tuh bisa ngerjainnya sampai besok pagi. Misal 20 kontainer nih, ya, itu bisa sampai besok pagi baru selesai. Saya rubah, itulah pentingnya layout, ya. Jadi kita harus adaptasi. Saya rubah 20 kontainer plus in-nya itu bisa selesai sampai jam 6 sore. Jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 18.00. Ya. Tuh. Kalau ini produk-produk ekspor, mungkin kalau teman-teman yang udah biasa di warehouse, Pak, ini kenapa, ya? Ini palet tutup. Terus ini ada lagi, kok dicampur? Padahal ini tidak, awal pun dicampur, setiap palet itu punya bed yang berbeda.
makanya kita tidak tumpuk, harus dipisah dengan palet maksudnya ya. Jadi tetap terjaga ininya, perfectnya. Karena ini kan makanan minuman, otomatis ada expired date. Ya. Oke. Terus ada jalur pergerakan MHP, alat angkut lainnya serta jalur pedestrian. Jadi akhirnya harus cukup lebar ya untuk pergerakan bisa atau barang, palet motor di arah racing atau touring. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya untuk area racing tidak disarankan forklift masuk ke dalam, hanya boleh distruk ya. Terus ya, ukurannya ada yang panjang, lock, ada yang pendek. Yang boleh masuk area racing itu hanya yang pendek, dan dia tidak boleh bermanuver di tengah. Karena di saya pernah kejadian bahwa palet mover yang long itu isinya dua palet berjajar ke belakang ya. Itu kena menyenggol besi. Bagusnya kita kan punya ini ya, punya bumper gitu. Maka tidak disarankan palet mover itu masuk ke dalam area racing. Kalaupun masuk, dia bergeraknya hanya maju dan mundur ya. Jadi one way, pergerakannya one way ya. Kalau di start memang areanya ya, dia manuvernya memang gampang di area itu. Apalagi forklift, kalau forklift pantangan sebenarnya ya, karena riskan. Ini ya satu one way traffic, menghindari kemacetan, proses meningkatkan keamanan baik untuk produk ataupun alat kerja. Seperti info tadi, kalau dia seperti palet mover tadi masuk ke dalam, dia bergeraknya bisa seenaknya, otomatis risiko untuk kerusakan produk ya, wrecking lebih bahaya lagi ya. Karena kalau sampai kesenggol, biasanya efeknya domino, rontoknya. Itu. Terus jalur pedestrian untuk pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan pergerakan orang atau pekerja di dalam warehouse lebih tertib. Jadi pedestrian itu penting sebenarnya agar pekerja itu tidak sembarangan jalan ya. Dan apalagi kalau ada orang luar gudang yang masuk ke dalam gudang. Biasanya tim gudang itu kalau dengar forklift, ada bunyi forklift lah ya, itu dia berhenti. Kalau orang yang tidak biasa di gudang, dia tetap jalan seperti biasa ya. Dan di pedestrian juga biasanya ada rambu-rambu juga ya, ada cermin untuk kita yang berjalan ataupun alat kerja bisa saling cek tuh. Untuk pencahayaan dalam warehouse dan sistem pemadam kebakaran, pencahayaan sangat penting. Jadi beberapa kali saya itu sampai harus mengganti lampu, karena kalau di gudang ada lumen tersendiri ya untuk pencahayaan. Sedangkan kalau di siang hari kita menggunakan lampu semua, otomatis biaya listriknya lebih tinggi. Makanya gudang-gudang modern itu biasanya menggunakan lembaran yang transparan ya. Itu. Jadi kalau siang tetap menggunakan lampu tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau malam otomatis harus menggunakan lampu yang banyak. Sistem deteksi dini api dan kebakaran serta sistem pemadam kebakaran, sprinkler ya, untuk safety. Walaupun
kita bisa cek di warehouse kita masing-masing, ya teman masing-masing, benar nggak sprinklernya aktif, ya benar nggak aparnya cukup, benar nggak aparnya tidak kadaluarsa, ya. Karena apa itu, jujur aja yang saya tahu sih mahal banget ya pemasangan sprinkler itu. Jadi minimal ada apar, ya itu pun harus cukup. Namanya apar ya, ada alat pemadam api ringan. Jadi untuk yang ringan-ringan aja. Gitu. Lampu darurat, karena biasanya saat terjadi kebakaran ataupun hal-hal darurat yang bisa memandu pekerja, lampu darurat. Biasanya di pintu emergensi itu ada lampu khusus dan itu biasanya nyala saat keadaan darurat. Ya, listrik yang lain bisa mati, tapi lampu itu bisa nyala. Termasuk petunjuk ya, petunjuk yang cukup rambu-rambu. Pada saat keadaan darurat, kita tahu harus kemana. Tuh. Kita berlanjut ke tipe warehouse. Kalau ini tipe I ya, in dan out-nya tempatnya berbeda, bisa aja in di depan, out-nya di belakang. Ya, tergantung. Kalau yang di saya tadi beda ya, nggak ada tipenya. Ya, bukan I, bukan. Kalau yang ini Yaku, ya berdampingan. Kalau yang pertama ini model gudang kita di Karawang dulu, modern ya, menggunakan racking. Modelnya I, in-nya di depan, in-nya di belakang, out di depan. Yang sebelah kanan tipe U. Kalau U ini kalau nggak salah mirip di Tupperware Pak Haji, ya. Terus ada yang L. Nah, seperti tempo tadi ya. Kalau ini kan biasa gudang normalnya tuh seperti itu. Nah, kalau yang di saya tadi itu nggak normal ya. Pintunya satu, tempat remote-nya bareng, ya. Jadi teman-teman bisa bayangin saat in dan out berbarengan di situ tuh seperti apa. Tuh, ya. Ini istilahnya cross docking. Saya beberapa kali kalau bicara cross docking, sebenarnya tidak selalu akan seperti yang di monitor. Ya. Yang saya jalankan cross docking di tempat saya dulu, truk datang bawa barang, terkadang kita nggak pindahin truknya, barangnya tidak kita pindahin lagi, kita menggunakan truk itu juga untuk kirim. Ya, itu tergantung negosiasi kita ya. Tuh. Jadi kita nggak perlu lagi bongkar, tinggal ambil surat jalannya, kita cek sekilas, oke, ya, receipt, buat surat jalan ke customer, jalan. Kalau yang umumnya kan cross docking ya seperti ini ya, barang datang ke gudang, bongkar, digabungkan dengan barang yang lain, dimuat lagi, buat surat jalan baru, berjalan. Ya, jadi saya udah menjalankan kedua-duanya, cross docking yang seperti di display ini dan cross docking yang truknya datang langsung dimuat, dia jalan lagi dengan truk yang begitu. Ya, lebih efektif dan efisien karena kita nggak perlu bongkar. Kenapa kita menggunakan itu? Lebih efektif dan efisien, dan kemungkinan rusaknya barang karena terlalu banyak pergerakan, semakin banyak motion ya pergerakan barang, itu akan membuat lebih riskan rusak. Oke,
Ini contoh aja ya, contoh layout. Dan software itu saya pernah pakai Microsoft Excel, ya, sederhana, SketchUp, Macdraw, Microsoft Visio dan lain-lain. Sebenarnya ini kalau kita di warehouse sangat jarang sebenarnya kita diminta buat layout, karena layoutnya udah ada. Biasanya apa? Layout baru biasanya saat kita membangun gudang baru, ya, gudang baru kosong kita buat layoutnya, atau gudang kita penuh kita sewa gudang lagi, kan biasanya kosong tuh, ya, kosong kita harus buat layout baru otomatis. Nah, biasanya istilahnya gudang overflow, tambahan gudang, ya. Saat gudang kita penuh, lagi puncak-puncaknya permintaan pengiriman, ya, produksi juga lagi tinggi, biasanya menggunakan gudang overflow, ya. Yang saya tahu sih biasanya jarang yang menggunakan racking, ya, tergantung gudangnya juga sih. Tapi saya kebetulan gudang overflow-nya storage, ya, itu sama layout. Nanti saya tunjukin ya salah satu layout. Oh ya, sampai ini ada yang mau diskusi? Ada yang mau nanya? Berikutnya saya tulis storage, ya, penyimpanan barang. akan PP. Bisa ada yang mau nanya, mangga. Ada yang mau menambahkan kondisi gudangnya atau apa, silakan ya. WA saya, nanti saya ketikin. Banyak? Ayo banyak kamu. Untuk izin Pak Ibu. Ini, Oh, silakan. Sama siapa ya, Pak? ini kita belum ideal. Kalau idealnya kayak gini. Pak Gerto, ya, silakan. Ya, ya, terima kasih Pak Indi. Jadi terkait layout mungkin saya sedikit di gambaran bukan saya sekarang Pak ya. Saya mungkin boleh dapat kiat-kiatnya nih dari Boleh. Jadi kondisi di tempat saya Pak itu masih konvensional. Secara layoutnya itu gudangnya Pak, tapi tidak ada namanya loading dock. Jadi tidak ada loading dock. Terus kemudian loading chip itu hanya ada 2, di mana ketika terjadi receiving sama terjadi outbound itu kadang-kadang bisa terjadi di tempat yang sama. Jadi satu pintu itu bisa 2 kegiatan in dan out-nya. Lalu tidak ada staging area juga, nggak ada Pak. Itu kita biasanya kalau menyiapkan staging itu dengan sisa-sisa jalan yang ada di area dekatnya loading gate seperti itu. Jadi ya loading gate itu jaraknya ke pedestrian itu ada sekitar 3 meter. Nah kita kadang itu tempatkan barang yang kita persiapkan di situ. Itu pun satu mobil aja udah penuh Pak. Itu udah penuh. Nah ini Pak, mungkin dengan kondisi yang seperti itu ya Pak ya, artinya kan secara operasional kan kurang ideal ya Pak ya, dan kita juga nggak bisa merubah ya, karena kan kondisi gudangnya sudah ya seperti itu kan begitu. Nah mungkin ada nggak Pak tips-tips dari pengalaman Pak Yudi? Karena begini Pak, saya ada case itu sering terjadi kesalahan pengiriman. Jadi artinya ada beberapa kali komplain salah barang, terus kemudian kuantiti juga kurang, dan kalau saya lihat salah satu penyebabnya itu juga karena sedikitnya atau sempitnya ruang staging itu, sehingga item ini kan banyak. Jadi proses pengecekannya itu benar-benar hanya pada saat barang naik ke atas, artinya di area loading itu kan
checker lihat sambil lihat gitu ya Pak ya, lihat Iya. gitu. Nah, menurut saya potensi kesalahannya itu besar dan kalau kita mau minimalisir kan kalau ada staging area kan enak Pak, jadi ada proses kan 2 kali kan, jadi sebelum barang naik ke mobil di staging dicek dulu kan, nah mungkin ada nggak Pak kiat-kiat dari Bapak supaya meminimalisir hal itu dan bagaimana proses supaya antara orang yang in dan out ini nggak mix gitu jadi satu gitu. Mungkin ada tips dari Bapak gitu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Gersom ya. Gambaran nih Pak Gersom ya. Di area saya tadi ya. Oke, nih ya. Checker saya di ekspor, ini area ekspor nih ya, in dan outnya. Bongkar 1 bin, muat kontainer 5. Kontainer ekspor itu kalau pengiriman dia harus ada dokumentasi. Iya, betul Pak. Nah, harus ada foto kosongnya, foto mulai dimuat, foto setengah, ya. Tapi checker ini hanya satu operator, satu checker, nggak pernah buat kesalahan. Tipsnya, Pak Gersom, walaupun kita menggunakan pick and load ya, istilahnya. Jadi ambil barang langsung dimuat, ambil barang langsung dimuat, ya, pick and load. Iya, betul Pak. Agar tidak salah, checkernya tidak boleh meninggalkan area muatnya. Pak Gersom bisa bayangin, checker itu melakukan proses verifikasi inbound di truk ini, ya kan inbound juga nih, yang ini kebetulan kosong, tapi dia juga proses muat 5 kontainer sekaligus. Biasanya kesalahan pengiriman itu karena apa? Kalau Pak Gersom coba perhatiin nanti ya, Pak Gersom di lapangan coba cek, checkernya pasti meninggalkan area. Itu satu. Wah, kalaupun checkernya tidak meninggalkan area kerjanya, terutama di loadingnya ya, biasanya checkernya tidak langsung memantau. Gini maksud saya, checker saya kan satu nih ya, gambarannya saat forklift keluar bawa barang untuk outbound, operatornya udah tahu karena kan memang udah saya ajarin, saat checkermu tidak ada di tempat, palet itu nggak boleh dinaikin ke kontainer, harus diletakkan di samping ataupun di depan kontainer itu. Karena apa? Produk ini kalau kita naikin kan udah ada TKBN-nya tuh, pulinya kan? Ya, barang itu langsung dipindahin, checkernya nggak ada di tempat. Bisa miss nggak? Pasti miss. Ya, jadi checker saya itu kalau operatornya datang nih naikin barang, yang dilakuin dia apa? Dia langsung mendekati produk tersebut, melihat SKU-nya, ya, melihat expired date-nya, melihat batch-nya, karena itu harus dicatat semua. Satu kontainer dia menggunakan papan dada. Papan dada itu ada checking list-nya. Ya, checking list-nya di satu kontainer masing-masing. Jadi dia nggak kemana-mana. Masuk ke kontainer satu, dia langsung samperin, dia liatin, karena nyatatnya benar-benar harus aktual. Ya, pengeluaran Dan operator juga harus tahu saat checkernya tidak ada, Pak Gersom, dia tidak boleh naikin produk tersebut ke kontainer ataupun ke truk. Itu berlaku sama ya, kontainer dan truk gerobak sama. juga kan, kita gerobak dulu kontainer.
tim saya yang diekspor itu nggak pernah buat kesalahan kalau walaupun itu muat 20 kontainer Harus ada satu hari. tulisan dulu. Serah terimanya harus jelas. Jadi kalau kondisinya di Pak Gerson tadi tidak ada staging area, ada pun minim, bisa menggunakan pick and load. Tapi itu checkernya harus disiplin, ya. Checkernya harus disiplin. Checker dan operator harus Pak Gerson apa ya, training lah ya, dikasih tahu bahwa ini operatif ya, kalau checkernya nggak ada jangan langsung dinaikin ke truk ataupun ke kontainer, karena checkernya harus mencatat. Itu berlaku untuk di pengiriman saya yang ini juga Pak Gerson. Kalau ini kan yang ekspor ya, pengiriman saya yang ke General Trade sama. Mereka tuh kalau muat 3 truk plus 1 inbound. Kalau diekspor 1 inbound, 5 kontainer muat. Tidak pernah salah. Walaupun muat. Bersama semua ya. Iya, bersama. Jadi profit saya kan hanya 1 nih diekspor. Checkernya hanya 1, operatornya hanya 1. Jadi dia saat selesai naikin produk outbound ke kontainer, dia langsung bongkar 1. Jadi autopick ini keluar masuknya nggak pernah kosong. Bawa masuk in, keluar bawa out. Maka saya seperti saya itu tadi Pak Gerson, flow prosesnya itu kuncinya. Maka saya infokan tadi ya, coba Pak Gerson sekali-kali ke lapangan lihatin cara mereka tim Pak Gerson kerja. Pasti ada yang miss seperti saya info tadi. Kalau checkernya nggak ada di tempat, operatornya udah naikin ke kontainer ataupun ke truk. Ya. Itu paling Ya, bagus memang kondisinya ada. sama Pak. Oh. Iya, iya. Jadi tidak bukan harga mati Pak Gerson. Jadi posisinya kan area stagingnya nggak ada ya. Itu bukan harga mati. Jadi staging itu bukan harga mati lah. Untuk kondisi gudang-gudang konvensional, ya. Kalau Ya. gudang modern mereka udah punya gitu loh. Tapi saya tanya ke Pak Gerson, memangnya kalau menggunakan staging pasti benar? Bisa salah nggak? Masih bisa Pak. Masih bisa. Ya, iya, ya kan? Kunci Intinya terakhir saya Pak. dicek. Ya. Makanya buat flow proses gitu Pak Gerson. Pak Gerson bisa buat flow proses, training juga ke timnya bahwa checker itu nggak boleh meninggalkan area muatnya. Kalaupun checker meninggalkan area muatnya, di operator tidak boleh menaikkan barang itu langsung ke kontainer ataupun ke truk. Diletakkan di depan kontainernya ataupun di samping truknya dulu. Jadi saat checkernya ada baru dinaikin dan checker udah mencatat. Dan gunakan itu Pak Gerson. Jadi 1 truk itu gunakan papan dada ya, gunakan papan dada sama picking list apa checking list lah ya. Jadi Ya. itu kosong, dia benar-benar harus mencatat saat itu barang naik secara aktual. Ya, betul Pak. Kadang saya temui itu kadang dicatat dulu. Jadi barang belum naik kan Lah, dicatat. iya. Kalau dicatat Rumusnya dulu, kan bisa miss, Ya. ya kan? Nah itu tadi kalau prosesnya harus Pak Gerson benerin dulu, ya. Infokan ke tim juga, kasih mereka training, ini nggak boleh. Ya. Di tim kita ada aja, yang nakal-nakal itu ada aja Pak Gerson. Jadi saya juga punya dulu waktu di Kerawang ya. Sampai jujur aja salah muat 1 kontainer. Karena apa? Saya ngeliatin sendiri cara dia kerja. Jadi waktu keluar bawa barang outbound, dia nggak mendekati truk atau kontainer yang lagi dimuat untuk mencatat produk itu.
Dia ngapain? Dia duduk dari jauh. Dia lihat. Enggak, intinya sorry. Ya intinya kan berarti setiap petugas di gudang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak pasti ya kan? Oke, yuk. Kayaknya masih banyak nih bahannya soalnya kayak jadi. Kalau nggak dilanjut bisa sampai tanggal 12 malam. Ya. Mas Gary jelas ya? Ya. Jelas, terima kasih. Pak. Oke. Yuk. Ya. Tadi dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Penyiminan barang ya. Benefitnya optimasi ruang warehouse ya, memaksimalkan kecepatan akses ke produk di lokasi baik penempatan maupun pengambilan. Jadi saat mau put away sama picking ya. Sama tiga, meningkatkan produktivitas operasional otomatis. Ya, karena barangnya gampang diambil, ya, gampang di put away, otomatis angka produktivitasnya bisa naik. Ini sedikit tipe of storage ya. Di gudang itu menganut kurang lebih dua ini, ya, dedicated storage sama random storage. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menggunakan racking ataupun flooring, kalau kita buat dedicated storage, saat lokasi tersebut kosong, kita nggak bisa isi dengan produk yang berbeda, karena bukan peruntukannya. Ya. Kalau random storage, otomatis saat ada ruang kosong, produk apapun bisa masuk ke lokasi tersebut. Ya. Pertanyaannya. Kalau saya pribadi lebih senang gabungan, ya, gabungan dedicated storage sama random storage. Yang haram. Jadi ada yang memang storage yang baku hanya untuk produk A, ya, sisanya random storage. Itu. Ada Teh Rani? Pertanyaan Teh Rani. Metode klasifikasi barang ya. Kalau untuk ini masih mencakup player juga ya. ABC analisis. Ya, ini gambarannya. Terus ada XYZ analisis. Seperti ini. Yang paling banyak digunakan ABC analisis. Jadi ini umumnya tuh yang digunakan Sekarang kita untuk penentuan salah satu pembuatan layout di warehouse. dengan siomay, Ya. cup, nah itu BA. Saya Sampel. gitu. Ini ada sampel ya Oke. untuk penentuan ABC analisis. Jadi dari sisi value yang Ini persentasenya dalam bentuk grafik. Terus langkah penting dalam manajemen penyimpanan ya. Satu, slotting, pengelompokan barang berdasarkan frekuensi outbound. Jadi barang kalau semakin sering keluar ya, kita bisa kelompokkan dalam satu area dan dekat sama outbound ya, agar gampang diambil, gampang dieksekusi. Bisa berdasarkan ukuran dan berat barang. Kalau untuk ranking produk-produk yang berat otomatis biasanya diletakin di floor-nya ya, lantai 1, level dasarnya. Yang ringan bisa naik sampai ke level 6, termasuk barang pecah belah ya. Jadi kalau kita punya produk bahan kemasannya dari beling ya, botol beling, maksimal naik hanya di level 2 kalau saya.
Karena semakin tinggi semakin riskan jatuh. Ya, pengembangan dengan riskan. Berdasarkan risiko rusak. Ya, salah satunya tadi, kalau kita meletakkan produk yang berbahan kemasan beling di level 4 ke atas, tapi ranking, kemungkinan jatuhnya gede, baik itu saat footway ataupun saat kita melakukan picking. Ya. Nilai barang atau value. Saya punya pengalaman, terutama waktu itu di keramik ya. Kalau teman-teman tahu, list keramik dari produk Roman itu harganya ratusan ribu sampai jutaan. Satu list. List itu ini ya. Jadi kalau kita buat tangga, di sikunya itu kan ada tuh ya. Itu bisa menggunakan list. Produk yang dengan harga yang mahal itu di gudang kami waktu itu dibuat kerangkeng dan ada gemboknya. Jadi tidak semua orang bisa keluar masuk mengambil produk di sana karena nilainya sangat mahal. Ya. Itu sembarang seasonal product. Nah, kalau di kami, kalau seasonal product, ya ada area khusus memang. Dan itu bukan di racking, tapi di floor, ya, block stack. Awalnya kita menggunakan penumpukan block stack biasa. Nanti ada contohnya juga, ya. Terus kita ubah menjadi block stack keramik. Jadi bisa ditumpuk lebih tinggi, namun tetap aman dibandingkan block stack biasa. Oke. Sistem penyimpanan barang. First expired, first out, first in, first out, last in, first out, dan seterusnya. Ya. Ini kurang lebih gambaran metode FIFO itu seperti apa, ya. FIFO seperti di FIFO ada 1, 2, 3 ya, dengan menggambarin itu. Saat ada sales order yang diambil yang nomor 1 dulu, habis baru diambil nomor 2 ya. Itu kalau first expired, first out paling pas itu menggunakan tracking yang biasa ya. Jadi satu lokasi hanya untuk satu palet, satu SKU, paling pas begitu. Tapi ada nggak yang menggunakan ini tracking drive-in ya? Ada. Jadi teman kita yang di grup pernah tanya ke saya, dia di perusahaan minuman ya, minuman kemasan, tracking di gudangnya itu trackingnya drive-in, padahal menganut FIFO ya. Bingung itu ngakalinnya gimana biar bisa jalan. Karena kalau driving, nanti kita lanjut lah ya. Gambaran driving itu seperti apa nanti? Ya, lebih enak. Oke, lanjutnya labeling ya. Apa bedanya first in first out sama first expired first out, bedanya apa ya Pak Ibu? First expired first out biasanya produk-produk makanan minuman ya, yang ada expirednya. Bisa nggak produk makanan minuman menggunakan FIFO? Bisa ya. Kalau Bukannya sama ya Pak? Hah? FIFO dan
FIFO bukannya sama ya? Sorry, Mirip, Pak. pertanyaan awam. Saya menanyakan pertanyaan awam yang sering orang tanya, Pak, bukannya FIFO sama FIFO itu sama? First in, first out. Yang satu lagi adalah first expired, first out. Sama kan? Mirip memang. Sama apa beda? Ayo. Beda Dan huruf. kata kita sama. Prakteknya FIFO bisa dipakai menjalankan FIFO tergantung ranking. Ya. Itu pengaruh Mungkin juga kita Pak. meluruskan dulu karena kayaknya ada nggak semua yang ikut webinar ini kan praktisi ya yang sudah kerja di bidang. Ya kayaknya ada mahasiswa-mahasiswi juga kan. Pasti akan bingung kan. Kenapa sih FIFO, ada FIFO dan ada FIFO gitu kan? Padahal harusnya dalam keadaan ideal itu FIFO dan FIFO itu sama. Kalau ideal ya. Karena Benar. barang yang masuk pertama harusnya kan dia juga expiry Duluan yang pertama, expiry-nya duluan ya kan. Jadi Iya. kan barang hari ini masuk expire tanggal hari ini ya kan, 3 hari kemudian masuk juga akan expirednya ya pada tanggal itu gitu kan ya. Benar. Benar. Nah, dalam keadaan ideal itu FIFO dan FIFO akan sama. Ya, bakal masuk keluar gitu kan ya. Tetapi jangan salah, di dalam gudang itu ada case di mana misalnya barang itu retur misalnya, atau kalau bukan retur adalah misalkan di karantina dulu. Tadi kan Pak Yudi bilang ada lokasi karantina kan, karantina area. Nah, jadi barang yang sudah selesai diproduksi hari ini ternyata di karantina dulu, jadi belum masuk ke gudang, jadi belum masuk di stok gudang, karantina belum boleh dijual, ya kan? Nah, 3 hari kemudian ada masuk barang lain yang expiry-nya pasti lebih baru, ya kan? Ya. Nah, kalau kita menggunakan first in first out, ya, maka akan menjadi tidak FIFO, ya kan? Karena ada expiry yang berbeda. Nah, itulah kenapa gudang yang menangani barang yang ada expiry date sebaiknya tidak hanya menjalankan FIFO tapi menggunakan FIFO, gitu. Ya. Sedikit nambahkan Pak Haji. Jadi ada juga case begini Pak, kalau pengalaman saya dulu, karena kan gudang saya ini kan juga terima barang dari mill lain Pak, dari cabang yang lain. Nah, pada saat kita terima dari cabang yang lain itu terkadang produk mereka itu ya tidak sebaru expired date dari kita gitu. Jadi katakanlah sekarang posisi expired kita bulan Agustus nih, ternyata pada saat kita terima, ini tanggal produksinya di bulan Juni, jadi expirednya lebih cepat ini. Jadi kita ya lebih duluan gitu. Jadi ada bisnis yang ya. Terima kasih. Betul. Setuju. Jadi terutama raw material ya, penerimaan raw material misalnya, ya kan? Kadang-kadang dari supplier yang berbeda, barang yang sama gitu ya, raw material yang sama dari supplier yang berbeda, pasti expiry date-nya juga beda. Jadi yang terima duluan belum tentu expired duluan. Benar. Nah, itulah kenapa ada FIFO dan kenapa ada FIFO. Gitu sih. Menambahkan aja biar gak bingung, ya kan? Karena pertanyaan awam adalah kenapa ada FIFO, kenapa ada FIFO? Gitu. Apa sih? Nah, ya. Tapi ini umum untuk produk-produk yang punya expiry date, ya. Sebaiknya menggunakan FIFO dan bukan FIFO. Gitu, ya. Ada juga ini kan ada last in first out, ada juga last expired first out sebenarnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, kalau bingung boleh nanya-nanya, ya. Jangan khawatir. Ya, terus ini di sini kan contohnya Pak Yudi ini FIFO costing method ya. Nah, abaikan kata costing ya. Karena costing metode apa? FIFO karena costing tidak ada FIFO ya. Jadi gini, gudang itu ini adalah metode
pengeluaran barang. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan posting di accounting ya. Tidak. Nah. Oke, silakan Pak Yudi. Ada yang mau Kalau masih ada nambahkan? yang bingung, kalau masih ada yang bingung kali ini, silakan lo ya. Ada yang mau nambahkan? Nggak ada, lanjut. Oke, labeling dan identifikasi. Labeling. Ada yang menggunakan barcode, menggunakan RFID. Kalau RFID ya seperti barcode juga lah ya, ada handheld sebutannya ya. Alat ini, alat scan-nya. Kalau di RFID kan untuk ini, radionya ya. Terus ada yang menggunakan kode warna atau stiker. Nah, pernah nggak punya pengalaman menggunakan kode warna atau stiker? Saya pernah Pak Yugi. Oh, agar tahu nih. Jadi apa? Agar Menarik ya. ya sedikit sharing ya Pak ya. Jadi saya waktu dulu di perusahaan sebelumnya di perusahaan makanan nih Pak. Nah, untuk memudahkan visualisasi kita dalam proses PO itu tadi Pak. Jadi saya buat ini Pak, buat apa namanya prosedur. Nah, warna ini kan saya nggak sebut merek sih Pak, tapi ini kan banyak sekali ya warnanya ya. banyak. Hijau. Nah, saya buat print kan. untuk produk yang expiry date-nya adalah Januari, katakanlah saya buat warna putih stikernya. Untuk yang Februari warna hijau, Maret warna biru, katakanlah seperti itu dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Kenapa saya buat seperti itu? Karena saya ingin supaya karena barcode ini kan kecil ya Pak ya, susah untuk dilihat ya Pak ya. Jadi kalau kita di pengiriman MT itu sangat strict Pak. Jadi katakanlah misalkan kita sudah kirim produk ke mereka itu expired date-nya itu di bulan April misalkan. Nah pada saat di pengiriman selanjutnya saya kasih di bulan Maret itu akan otomatis di reject. Padahal secara term and condition masih masuk tuh, tapi alasan mereka belum. Wah ini expired date-nya kok lebih pendek. Kemarin kan sudah bulan ini gitu. Alasan mereka sudah. Nah, untuk pengirimnya bahasanya pengirimnya tidak FIFO. Iya, bahasa pengirimannya tidak FIFO. Untuk menghindari hal itu dan memudahkan operasional baik checker maupun operator, saya menggunakan stiker kode warna ini. Jadi kita pada saat kita terima dari produksi, begitu kita lihat, oh ini biasanya sih saya acuannya bulan Pak. Jadi kalau beda tanggal 1, 2, 3 hari atau bahkan sampai seminggu itu no problem. Jadi biasanya acuannya masih bulan. Ya itu. Nah itu sangat signifikan Pak untuk membantu meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi, karena secara visual kan sudah ini ya mudah untuk dilihat dan label prosedurnya itu saya tempel di area loading dock, kemudian saya tempel di area setiap tracking. Jadi teman-teman operator itu sekali lihat sudah tahu, oh ini ambilnya bulan apa gitu Pak. Mungkin ya dari saya Pak. Oke. Namanya visual management ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan visual ya. Kalau saya dulu menggunakannya untuk cat, gitu. Teman-teman yang lain punya pengalaman menggunakan kode warna atau stiker? Silakan ya. Buat jadwal. Garis biru. Pak Arta? Ada sih Pak, dulu mungkin mirip ya dengan Pak Gestom. Ya Pak Gestom. Dulu saya pernah handle untuk produk perishable, itu sayur dan sayur-sayuran gitu. Dan dari sisi penyimpanan sebetulnya kita bisa simpan itu bisa lebih dari 1 hari gitu. Dan kan beli lagi gitu ya, ada stok lagi. Nah kadang kita perlu membedakan ini stok yang kemarin gitu dengan yang
hari ini baru itu kita pakai kode warna ini secara visual. Jadi setelah QC cek, oh ini masih oke untuk besok, terus disimpan di ruang penyimpanan di temperatur room. Terus dari sisi picker kan nggak tahu ya, kalau yang tahu kan ya QC. Nah picker tinggal mana yang kita pakai metode VEPO tadi itu, mana yang bisa di picking lebih dulu gitu. Jadi kita pakai kode warna ini sih Pak, jadi lebih enak itu bagi picker juga untuk benar-benar sangat membantu sekali sih Pak. Walaupun sebenarnya kalau untuk gudang-gudang modern udah kita nggak pakai ya Pak. Betul. Udah nggak pakai stiker-stiker yang seperti itu ya. Tapi kalau gudang-gudang konvensional pasti sangat membantu ya. Gitu. Terima kasih Pak Arta. Oke, lanjut ya. Menggunakan label nomor khusus ini untuk area racking dan flooring ya, bulky. Itu kode-kodenya seperti itu. Terus pemilihan sistem racking, ada sebutannya selective pallet racking, ada yang single selective pallet racking, ada yang back to back pallet racking. Sebenarnya single itu biasa letaknya di dekat dinding ya, tapi single ya kan. Kalau back to back racking dia memang yang berikutnya di tengah-tengah ya, gitu. Nah ini biasanya kalau untuk yang menggunakan VEPO paling enak karena satu lokasi hanya untuk satu palet, isinya itu hanya untuk satu SKU, satu P dan satu expired date ya, paling enak pakai ini. Terus single dip pallet racking, ada yang double dip pallet racking. Secara kapasitas double dip lebih banyak ya, tapi untuk proses kalau kita lagi stock opening ataupun daily cycle count rada repot juga karena kan yang satunya tertutup ya, itu. Terus shelving dan kalau yang sebelah kiri yang ini shelving ya, bentuknya bisa bermacam-macam ya. Kalau ini kan termasuk yang bagus shelvingnya. Ada yang menggunakan kardus juga segala macam yang tergantung. Jadi memudahkan aja, intinya agar mudah. Cantilever biasanya memang untuk pipa ya, besi panjang. Bahkan kalau di saya itu dulu di bahan bangunan khusus pipa itu menggunakan racking terbuka begitu ya, tinggal disusun. Jadi kalau tim saya itu kalau lagi bongkar muat, pipa yang besar pertama, pipa yang ukuran berikutnya itu dimasukin ke dalam ya. Saya kebetulan nggak ada fotonya ya, karena udah lama banget itu. Kalau cantilever saya biasa memang untuk ini ya, untuk pipa. Jadi bukan hanya cantilever untuk pipa, ada yang lain juga. Biasa kalau di perusahaan konstruksi enggak seperti yang saya info tadi bentuknya, karena lebih murah dibandingkan cantilever. Oke, dress-in pallet racking ini ya, ada dua macam. Yang sebelah kiri di layar, portis masuk sini biasanya bimbing ya, makanya dress-in rak. Nah kalau yang ini keluar masuknya bisa beda. Di saya nanti tak tunjukin fotonya ya. Racking drive-in-nya itu posisinya 18 row. Bukan 18 row. Satu lokasi itu bisa untuk 18 palet posisi.
satu row-nya untuk 18 palet. Jadi dua model rackingnya seperti ini ya, rack-in truk rack ini. Saya bagi dua, setengah-setengah. Jadi dari tulisan loading ini satu SKU, 8 palet masuk ke dalam. Dari unloading ini SKU yang berbeda, 8 palet itu masuk ke dalam. Ya. Karena kalau menggunakan model seperti ini, dia kalau dia hanya 6 palet posisi satu row-nya ya, karena profitnya masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam rak. Sisanya apa? Tiang-tiang profitnya pada rusak, ya, bergesek. Dan risiko terjadi kecelakaannya lebih gede karena kan harus masuk sampai 18 posisi ya. Saya bagi dua gitu, dia masuknya nggak terlalu dalam dan penyimpanan produk bisa lebih efektif dan efisien. Itu ya. Pak, boleh tanya Pak? Boleh, kan? Sorry Pak, yang slide ini agak kurang paham saya. Ini tuh secara ilustrasi tampak dari samping ya berarti ya? Iya, dari samping. Maksudnya kok bisa kayak nembus rak juga? Nggak mudah. Bisa nembus rak. Jadi nanti tak kasih gambarnya ya. Gambar aslinya namanya palet lagi. Tracking drive-in ya. Nanti tak tunjukin fotonya terakhir nanti ya. Karena kalau ilustrasi begini ditambah memang belum pernah lihat aslinya bingung. Biasanya 3 tuh. Oke, nanti ya Mas ya. Oke Pak. Nah, biar lebih gampang. Nah ini ada satu lagi sebenarnya ini gambaran dari drive-in tadi, tapi dia menggunakan shuttle. Ya, jadi forklift ini nggak bisa masuk dalam. Karena apa? Di bawah ini kan kelihatannya ada besinya. Nah, kalau drive-in konvensional itu dilus. Ya, nah, ini salah satu shuttle ya sebutannya. Nah, ini contoh shuttle. Udah semi BBB tuh. Yang aku ya. soun. Krimer. Dia bisa berhenti karena menggunakan inframerah di shuttle-nya ini ya. Ring. Ya. Nah ini yang orbital tadi ini kan ada palang ya, jadi orbitnya nggak bisa masuk. Ini sama, ini yang orbital juga, ya, model penyimpanannya. Flooring atau bubble system. Nah ini untuk penyimpanan blok stack biasa. Ini blok stack piramid. Secara safety, piramid lebih safety karena ada kunciannya. Ini membuat ini nggak gampang gerak. Secara kapasitas, blok stack piramid bisa menyimpan lebih banyak. Ya. Ini teknologi dalam manajemen penyimpanan ya, Warehouse Management System, barcode atau QR code scanning yang tadi, ada Automated Storage and Retrieval System (ASRS), ya, Radio Frequency Identification (RFID) tadi, robotik, ya, walaupun ini mahal ya kalau robotik masih jarang. Tapi saya kalau nggak salah itu IDID ya, sama Mazin itu sudah menggunakan robotik untuk picking, untuk apa? Selamat. Untuk picking ya.
Ya karena kan mereka kan ini ya sortir paket. Kalau udah ribuan, jutaan paket, nggak mungkin menggunakan manusia lagi. Ya. Internet of Things sama vertical lift modul PLM. Di sini nih ada dua merek yang saya tahu, Hanel sama Modula. Oke begitu ya sekininya. Saya coba bentar ambil foto ini ya, karya gambaran itu tadi. Nah, sambil Pak Yudi nyari video drive in ya Pak Yudi namanya. Iya. Bukan drive thru ya. Itu. Jadi lapar kalau udah drive thru. Yuk kita open cam dulu, kita foto dulu yuk. Yang belum open cam, yuk monggo kita open cam dulu. Sebentar. Saya ambil ada yang bisa bantu ambil gambar nggak ya? Karena di layar saya tampilannya aneh. Kenapa Pak Haji? Nggak tahu. Bentar. Ini Pak Yudi di spotlight ya? Kayak nggak ke spotlight. Bentar. Saya soalnya di tampilan cuma di layar saya tampilan cuma Pak Yudi, nggak ada yang lain. Oh, Dan saya bingung. ini ada subset kan? Udah sih, udah. Dulu aku di dari Q, Pak Hakim. Kenapa? Sorry. Gimana? Itu tampilannya di switch ke galeri view Pak, di galeri view Pak. Mungkin masih di speaker view. Oh iya, betul sekali. Iya, belum lah, ya, daftar. Ayo, tapi nggak apa-apa. Jadi memberi kesempatan kepada teman-teman untuk open cam yang belum nyisir, ya kan? Silakan nyisir dulu, ya kan? Yang belum mandi, ya kan? Bisa mana tuh tadi yang baru pulang kerja tuh, belum ganti baju, ya kan? Dia belum mandi tuh, ya kan? Oke. Mungkin kasih jempol. Saya take picture. Ini saya take picture juga kontak ini. Oke, 1, 2, 3. Ini halaman 1 ya, bentar. Orang lain kok bisa cepat, saya nggak bisa loh. Kayak apa ya? Bentar ya. Saya harus save dulu. Oke, halaman 2. Tadi halaman 1 ya. Halaman kedua. Saya om gaptek nih, sorry. Halaman kedua. Ya, jempolnya. Oke, 1, 2, 3. 2.
Oke. Ada halaman 3 nggak nih? Oh, nggak ada, cuma 2 halaman. Oke. Oke. Sip. Ya, silakan. Pak Yudi, udah ketemu gambarnya? Udah. Sip. Kalau drive-thru saya ada gambarnya, drive-thru-nya McDonald. Lapar. Oh ini bukan. Ini gambar ini ya. Sambil saya cari yang lain. Ini gambaran layout yang saya lakukan di sana waktu itu. Karena gini, kenapa di layout? Waktu itu saya datang pertama di Kalitres itu, pengiriman modern trade itu hanya maksimal 2.000-3.000 karton per hari. Kemudian naik ke 5.000 sampai 7.000. Habis itu naik lagi ke 7.000 ke 10.000. Awalnya kita menggunakan yang biasa. Jadi saat ada muatan ya, ada order dari tumpukan blok set tadi kita turunin, diambil sama tim. Kalau hanya 3.000 gampang ya, model begitu. Tapi kalau dari 5.000 nggak over waktunya. Akhirnya saya rubah. Jadi area ini setiap SKU itu ada 2 palet SKU yang sama. Jadi hampir semua SKU ada di area ini untuk pengambilan apa? Pengambilan receh. Receh itu kalau di tempat saya itu minimal 1 karton ya, bukan biji. Jadi pengambilan 1 karton, 3 karton, 10 karton ngambilnya dari area ini. $7.000 sampai 10.000 karton per hari itu bisa kita kerjakan dalam waktu 2 shift. Dengan merubah ini ya, layout ini. Kalau tidak layout nggak bisa dikejar. Kenapa? Forklift banyak digunakan untuk turun naik barang. Ya, kalau blok set kan kita harus maksimalkan penumpukannya. Kalau hanya di apa, nggak cocok. Ya, itu. Awalnya lokasi ini blok stack semua. Jadi saya salah satunya mau ngomong ke Pak Gestor tadi, kalau memang butuh banget, bisa layout ubah, ya, ambil beberapa lokasi untuk staging area. Kalau saya layoutnya 1 blok ini saya ubah, karena pengirimannya tidak sedikit. Ya, modern trade itu ada waktu kirim, namanya DO mati. PO-nya mati ya. Jadi 1 hari delay mati PO-nya. Gak bisa dikirim. Orang telat aja truknya masuk ke daftar untuk bongkar aja di customer ditolak. Ya. Nah, saya cari lagi. Tadi saya ada Pak Haji. Oh, tutup malah. Sambil nunggu Pak Yudi nyari, kalau dia mau nanya, silakan monggo. Atau mau atau tulis di chat juga boleh. Sok yang mau nanya. Pak. Boleh. Nah, saya catat ya, supaya Pak Yudi tidak ini terdistract ya, karena beliau lagi nyari file. Oke, gimana? Untuk ini apa saja putus-putus ya? Dari kamu
Sorry, coba diulang. Kedengaran Pak? Iya, sudah. Nah, sekarang udah jelas. Ya. Iya. Nah jadi saya juga baru join yang di perusahaan ini Pak. Dan kendala yang saya temui sekarang itu Pak untuk memenuhi warehouse ini adalah sistem yang kita pakai itu kan PEM. Kebetulan di sistem Apa namanya? PMO. PMS. Ya kebetulan sistem dari perusahaan itu sendiri sih sebenarnya. Oh, Nah jadi sampai saat ini kendalanya itu Pak. Saya kan ingin mau top total. Jadi mulai dari tes top manual. Nah tapi data yang di PMS ini Pak banyak yang berbeda Pak. Nah sementara proses setiap hari itu barang keluar dan masuk itu Pak tidak menentu. Nah gimana ya Pak supaya saya efektif sambil saya top manual secara berkala dan langsung update di sistem itu tanpa harus mengurangi produktivitas warehouse Pak. Kira-kira paham Pak? Mungkin Ya. itu sih Pak. Jadi mau stok opnam, ya kan? Ya. Kemudian melakukan adjustment di sistem, tetapi aktivitas di gudang jalan terus. Iya betul Pak. Wah, sulit. Ya, ini selalu menjadi perdebatan. Selalu menjadi perdebatan antara boleh tidak sih kita. Jadi manajemen pasti pengennya kita tidak berhenti, ya. Tetapi kita untuk stok online memang harus jeda, berhenti sebentar. Tapi gini, sebenarnya bisa, ya kita jalan terus bisa. Tetapi berapa banyak? Cuma 3. harus sudah ada perencanaan. Jadi kalau tanpa perencanaan itu tidak, jadi idealnya berhenti semua. Idealnya berhenti semua, tidak ada transaksi in dan out, itu ideal. Ya. Tetapi kalau kita tahu ya bahwa pada saat kita melakukan stok opnam ini harus ada pengeluaran PO ini PO ya, sudah bikin PO. Nah itu bisa kita sambil jalan tapi sambil, jadi ini udah dipisahin dulu gitu karena yang akan bergerak nih SKU ini sampai ini, jadi ada perencanaan ya. Ketika ada perencanaan kita bisa merencanain, oke, berarti area ini atau SKU ini itu masih boleh bergerak sedangkan yang lain tidak ya. Tapi kalau mengharapkan aktivitas gudang berjalan seperti biasa tapi tetap most optimal dan akurat, menurut saya itu mustahil ya. Nah idealnya adalah seperti itu. Jadi kita merencanakan dulu ya kan, barang yang mau in ya itu mungkin bisa taruh di staging dulu ya kan. Selama kita stok opnam full itu taruh di staging, jangan masuk dulu ya kan. Kemudian untuk yang out gitu ya, kalau bisa sebelum stok opnam kita udah pisahkan ya. Belum tentu kita harus kita harus selesaikan, tapi Pak ini akan harus ada pengeluaran barang ini. Oke. Kita picking dulu, kita keluarkan atau kita tandain itu jangan di situ karena ini masih bergerak gitu. Idealnya adalah tidak bergerak ketika dihitung ya. Ya. Kalau mau berarti mungkin bisa dijadwalkan ya, misalkan bagi gudang dalam area ABCDE gitu misalnya ya kan. Kalau masih mau bergerak boleh, tapi misalkan hari ini area A ini nggak boleh gerak, yang lain silakan bergerak. Nah besok B, yang lain silakan bergerak. Tapi yang A tidak boleh, setelah dihitung tidak boleh bergerak sebelum dilakukan adjustment. Kalau sudah lakukan adjustment, dia boleh bergerak lagi. Nah kalau mau seperti itu, ya ini diatur. Ya. Sebenarnya problema saya itu Pak, jadi kayak demand dari perusahaan itu maunya seperti itu, dan banding saya itu Pak, saya sudah kayak ya udah saya bisa kerja ini kalau memang nggak profesional, kayak saya hari Minggu gitu. Tapi perusahaan nggak support Pak kerja. Ya Pak, cuma training tuh, ya udah cuma kerjain tapi hari Minggu. Ya itu makanya kendala saya di sini Pak. Cuma ya mungkin saya udah mulai kebuka sedikit Pak dari ya terima kasih banyak Pak.
Jadi Mas Alfi bawa itu ke perusahaan, bilang Pak, kita memplanningkannya seperti ini. Malu Pak, bukan Cina Pak. Jadi Iya, betul. Memang nggak ideal bagi bisnis jalan terus, memang idealnya. Ya kan, idealnya bagi orang kita supaya mudah, idealnya berarti cari buku temunya itu. Jadi coba maju terus dengan perencanaan rencana seperti ini tidak bisa operasi total, tapi juga tidak boleh total. Ini kan kompromi dengan itu. Ya, belum. Pak Yudi udah ketemu videonya sebelum kita ke Mas Muhammad Maestro. Udah. Oh itu udah. Oh ini videonya. Oke. Saya bukan video sih, foto ya. Saya bikin video lain nih Pak Yudi soalnya. Ya, Oke. jadi produk ini harusnya naiknya tracking ya, karena tidak bisa di block tag, itu nggak bisa. Makanya kalau lagi untuk flooring begini, itu sangat tidak disarankan untuk produk-produk yang tidak bisa ditumpuk. Space-nya habis. Nah, ini contoh dressing yang tadi ya, yang orbitnya bisa masuk. Jadi ini sebenarnya dressing yang konvensional. Ya. Ini besinya tebal banget. Dressing yang modern sih ada, ya. Hanya di bahannya aja yang beda. Jadi Tortec ini bisa masuk ke dalam sini. Saya nggak ada gambar resepnya sih ya. Dressing yang seperti ini. Itu bisa masuk ke dalam sini untuk meletakkan. Jadi dia yang diisi itu yang atas dulu. Ya, satu baris isinya itu ya, seperti tempo tadi antara ini sama ini bisa sama SKU, tapi base-nya berbeda, SKU-nya berbeda. Satu row ini sampai ke ujung sana, jadi ini bisa dua sisi ya, pengambilan seperti tadi, loading dan unloading lain tadi ya. 18 palet posisi, makanya saya bagi dua nih dari sini ya, dari sisi ini 8 palet masuk ke dalam, 9 ya, dari sisi sana itu 9 palet lagi masuk ke dalam. Tadi Mas siapa ya yang tanya ini ya? Sudah dapat gambaran belum? Udah benar. Ya. Dan ini itu tadi ada yang bentuk tembok itu ada, ya, yang begini. Jadi semua aktivitas in dan outnya hanya dari sisi ini. Ya, kalau ini termasuk drive-in yang tadi, ya, bisa depan belakang. Gitu. Masih ada yang mau ditanya, Mas? Cukup Pak, pengesahannya cukup. Cukup. Saya nambahin yang Mas Alfi tadi ya, Alfi Wirza ya, sudah ada dijawab aja. Dari idealnya memang harus berhenti. ya. Ya, itu idealnya. Kalau mau membenahi parsial, masih bisa. Parsial dalam artian begini. Kan selain stock of name itu kan ada namanya cycle count ya, harian. Biasanya orang-orang akan menyamakan cycle count sama stock of name. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya. Stock of name, semua kegiatan harus freeze, otomatis ya. Harus menghitung semua stok yang ada di dalam gudang. Sedangkan cycle count itu menghitungnya parsial, tidak harus semua. Di saya stok of 6 itu dikasih maksimal 2 hari menghitung semua stok yang ada di gudang. Cycle count saya hanya dikasih waktu 2 jam
menghitung produk yang akan kita hitung. Ya. Secara report juga berbeda. Top of 6 itu sampai ke top manajemen. Cycle count itu cuma sampai ke GM. GM-nya supply chain. Kalau di saya ya, dapat saya kerja dulu. Nah, Mas Alfi bisa kalau memang mau parsial bisa melakukan cycle count tadi, ya. SKU apa yang mau dihitung? Cek di sistemnya ada berapa. Kalau dia ada expired dan date-nya catat semua. Terus turun ke lapangan, keliling dia cari. Ya, kalau memang dia terpencar. Kalau dia udah rapi di lapangan lebih enak. Ya kan? Benar-benar diverifikasi, benar-benar dicek antara yang tercatat di sistem dan yang ada di fisik di lapangan sesuai enggak? Apakah ada selisih plus atau selisih minus? Dalam satu hari, ya hitungan jam lah ya, bukan dalam satu hari ya. Mas Alfi bisa cycle count beberapa SKU. Per tahap bisa clear. Tapi kalau pokok 6 harus clear semua, memang harus pergi total. Tapi masih bisa diakali juga dengan apa? Pengiriman besok itu apa? Berapa banyak? Udah dibuka aja tadi kan kita bisa menggunakan staging. Produknya udah dibikin, berkas ini staging, ya. Verifikasi oke, kasih ke admin buat surat jalannya, langsung potong stok surat jalan ke customer, tempel di depan produknya, ya. Hanya di tempat Mas Alfi bisa berapa banyak stagingnya, bisa untuk berapa truk, ya kan? Kebutuhan seharinya pengirimannya berapa truk, jadi itu menggambarkan berapa